Lagi dengan saya dalam materi prisma. Prisma itu adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup yang berbentuk segi N dan sisi-sisi tegaknya berbentuk persegi panjang, ya, atau boleh persegi. Nah, dalam hal ini saya buatkan di sini adalah prisma segitiga. Nah, prisma segitiga ini kita katakan prisma artinya ada dua sisi yang kongruen, yang identik. Ya, di sini alas dan tutup. Dan ini disebut dengan tinggi prisma. Jadi ini alasnya, ini tutup, dan ini adalah tinggi daripada prisma itu. Nah, ini disebut prisma segitiga. Kemudian prisma segi empat, artinya alasnya berbentuk segi empat. Nah, dalam segi empat ini nanti akan kita dapatkan banyak segi empat yang kita sudah pelajari, yaitu jajaran genjang, kemudian belah ketupat, layang-layang, ya, dan trapesium. Kemudian ada juga prisma segi lima. Nah, sekarang kita akan membahas berapakah luas prisma. Maksudnya luas prisma ini adalah sisi-sisi pembentuk daripada prisma kita ini. Artinya dalam hal ini secara umum bahwa luas prisma itu adalah 2 kali luas alas karena alasnya sama dengan tutup ditambah dengan keliling alas. Keliling alas ini adalah panjang sisi daripada alasnya A, dalam hal ini ditambah B ditambah C. Kalau persegi nanti pastinya ini sisi-sisi ini, seandainya ini kita buat misalnya A, B, C, D, berarti A tambah B tambah C tambah D. Jadi keliling alas dikali dengan tinggi prisma. Oke, yang perlu kita harus tahu itu adalah luas daripada bidang-bidang datar. Kalau dikatakan luas prisma segitiga, berarti luas alasnya itu adalah rumusnya setengah alas kali tinggi. Berarti 2 kali setengah alas kali tinggi ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Kalau dikatakan luas prisma persegi panjang, berarti alasnya adalah persegi panjang. Apa luas persegi panjang? Berarti panjang kali lebar, jadi 2 kali PL ditambah dengan keliling alas kali tinggi. Demikian seterusnya, sampai misalnya untuk luas prisma trapesium, berarti apa luas trapesium? Luas trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi bagi 2. Jadi luas prisma trapesium itu adalah 2 kali luas alasnya berbentuk trapesium, ini rumusnya, ditambah dengan keliling alas kali tinggi. Nanti akan kita lihat contoh-contoh soal yang mencari luas daripada prisma trapesium. Berikutnya, volume prisma. Volume prisma ini juga secara umum kita buat luas alas kali tinggi prisma. Nah, sekarang kalau volume prisma segitiga, artinya alasnya segitiga, berarti kita letakkan luas segitiga di sini dikali dengan tinggi prisma. Kalau prisma belah ketupat, berarti volumenya adalah luas daripada belah ketupat diagonal 1 kali diagonal 2/2 dikali tinggi prisma. Begitu juga dengan volume prisma trapesium, berarti jumlah sisi sejajar per 2 dikali tinggi trapesium dikali dengan tinggi prisma. Oke, mari kita bahas contoh soal tentang prisma segitiga, ya. Di sini ada prisma segitiga. Ingat bahwa yang di bawah ini adalah sisi alas dengan sisi tutupnya, dan ini adalah tingginya. Oke, sekarang ada soal yang seperti ini. Ini adalah prisma kita yang direbahkan begini. Maka alasnya tetap adalah segitiga ini. Ya, karena ini adalah yang kongruen dengan yang di sana, yang di ujung ini. Jadi inilah sebagai alasnya. Nah, sekarang pertanyaan daripada soal ini adalah dari gambar prisma segitiga di atas, maka luas permukaan prisma segitiga di atas adalah titik-titik. Oke, ini berupa pilihan ganda. Langkah pertama, karena luas permukaan bangun adalah 2 kali luas alas, berarti alasnya ini adalah segitiga. Yang pertama kita lihat segitiga kita ini adalah segitiga siku-siku. Ini boleh kita pindahkan karena ini sama dengan sini. Nah, apa sih, siapa yang belum kita tahu? Ini adalah X. Jadinya X ini kita cari dengan
teorema Pitagoras. Berarti X kuadrat adalah 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Maka X sama dengan akar dari 225 dikurang 81. X sama dengan akar 144 sama dengan 12. Maka X ini kita buat di sini sama dengan 12. Nah, kalau kita mau mencari luas permukaan bangun atau prisma itu, berarti kita gunakan 2 kali setengah alas kali tinggi segitiga. Jadi di sini adalah 2 kali setengah, ambil alasnya atau ini sama ini ya, 9 dengan 12 yang kita pakai, 9, 12 ditambah dengan keliling alas. Keliling alas itu pastinya 9 ditambah 12 ditambah 15 dikali dengan tinggi prisma yaitu 24. Oke, dengan perhitungan lihat, ini boleh kita selesaikan ya, 9 kali 12 itu adalah 108, yang ini kita jumlahkan 36 kali 24 sama dengan 864. Jadi luas permukaan bangun di atas adalah 972 cm persegi. Jadi jawabannya adalah B di sini. Oke, contoh yang kedua yang kita ambil di sini adalah prisma trapesium. Kenapa ini kita sebut prisma trapesium? Karena di sini kalau kita lihat ini adalah trapesium yang rebah begitu atau roboh, maka yang kita menyebut ini prisma trapesium karena trapesium yang di depan dengan yang di belakang itu adalah kongruen. Berarti ini berfungsi sebagai alasnya. Ya, tingginya adalah BF, dalam hal ini adalah 14. Oke, pertanyaannya, tentukanlah luas permukaan dan volume. Yang pertama adalah luas permukaan prisma trapesium. Dengan cara yang sama tadi bahwa luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar. Apa maksudnya jumlah sisi sejajar di sini? Ini sisi sejajar daripada trapesium kita ini. Tingginya apa? Karena ini adalah trapesium siku-siku, maka tingginya ada 12. Atau boleh kita buat ke sini. Ya, bahwa tingginya ini, misalnya ini kita buat adalah T, maka CT berfungsi sebagai tingginya. Ini adalah kita cari dengan triple Pitagoras juga ya. Dalam hal ini GF sama dengan BC, berarti ini adalah 13. Sementara ini adalah 12. Nah, sekarang kita akan mencari dulu supaya kita mendapatkan berapa panjang sisi AB. Ya. Jadi ini 12. Berarti sama dengan DC. Berarti boleh kita buat ini 12. Nah, ini juga 12. Yang belum kita dapatkan berapa panjang sisi TB ini? Berarti TB ini dengan teorema Pitagoras adalah 13 kuadrat dikurangi dengan 12 kuadrat. Maka akan kita dapatkan TB sama dengan akar dari 13 kuadrat itu 169 dikurangi 12 kuadrat 144. Maka TB adalah akar daripada 25 sama dengan 5. Oke, kita letakkan di sini 5. Artinya panjang AB adalah 17. Nah, sekarang kita udah bisa menentukan luas permukaan prisma tersebut. Sisi sejajarnya adalah 12 ditambah dengan 17. Ini per 2 dikali 12 adalah sebagai tinggi daripada trapesium. Maka akan kita selesaikan ini ya. Ini berarti 29 kali 12 ditambah keliling alas kali tinggi. Keliling alasnya tinggal jumlahkan. AB tambah BC tambah CD tambah DA. Dalam hal ini dia. Ya, ini kita jumlahkan semua dikali dengan 14. Maka dapatlah 348 ditambah dengan 756 sama dengan 1104 cm persegi. Yang berikutnya, kalau ditanya adalah volumenya, ya, volume daripada prisma tersebut berarti luas alas kali tinggi. Lagi-lagi, ini kalau ini tadi sudah tahu, ini tinggal pindahkan ini. Jumlah sisi sejajar per 2 kali tinggi. Jadi 12 tambah 17 kali 12 tinggi trapesium bagi 2. Ya, dikali 14. Mana yang bisa disederhanakan? Pastinya ini bisa kita sederhanakan. Maka dapatlah ini 6. Berarti 29 dikali 6 dikali 14 sama dengan 2436 cm kubik. Oke, demikian pembahasan mengenai prisma. Terima kasih.